Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita kembali melanjutkan membacakan buku fikih dakwah Bapak Dr. Muhammad Nasir. Mohon maaf dalam 4 hari belakangan tidak bisa live karena sedang safar sehingga ada beberapa kendala teknis. Hari ini kita masih tentang kaifiyah dan adab dakwah yang kedua, yakni mawaddah fil qurba. Adab dan kaifiyah yang pertama adalah dengan hikmah, yang kedua adalah mawaddah fil qurba, atau beliau menyebutnya sebagai jembatan rasa. Di sesi yang ke-76 ini kita melanjutkan pada halaman yang ke-263. Pak Nasir di bagian bawah halaman 263 menyebutkan rasa hanya dapat dipanggil dengan rasa, atau tadi sebagai judul jembatan rasa tadi ya. Dalam prakteknya daya mawaddah itu memperlengkap dan membantu daya hikmah. Mari kita perhatikan penjelasan Rasulullah SAW tentang hal ini. Pada suatu ketika seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW hendak bertanya tentang ajaran-ajaran agama Islam, tetapi kata-katanya dan tingkah lakunya amat kasar. Demikian kasarnya sehingga di antara para sahabat ada yang tak tahan marah hingga mau membunuhnya. Rasulullah SAW tetap tenang dan tetap melayaninya dengan baik, sehingga lambat laun orang itu bersikap sopan santun pula. Rasulullah SAW memberi tamsil kepada para sahabat yang tadinya sudah naik darah itu. Kata beliau, Rasulullah SAW, perumpamaan aku dengan orang ini, yakni orang Badui itu yang bersikap kasar tadi, adalah seumpama seorang yang mempunyai seekor onta. Satu ketika onta itu lari, lalu orang banyak beramai-ramai mengejarnya. Tetapi semakin dikejar, semakin jauh juga dia larinya. Maka yang empunya onta berseru kepada orang banyak yang sedang mengejar-ngejar onta itu, biarkanlah urusan aku dengan onta itu. Aku lebih kenal sifat-sifatnya dan lebih sayang kepadanya daripada kamu. Lalu dia dekati onta itu, diambilnya rumput kering, diumpannya dengan itu, sehingga si onta datang sendiri kepadanya. Terus duduk bertekuk lutut. Yang empunya onta memasang pelananya lalu duduk di atasnya. Rasulullah SAW melanjutkan, maka sekiranya aku biarkan kamu berdasarkan kata-kata kasar yang diucapkan orang itu saja, kamu akan membunuhnya dan dia masuk neraka dalam kesesatannya. Demikian kepada yang punya juga, tetapi usaha yang punya onta itu sendiri lebih berhasil, oleh karena dia lebih mengenal sifatnya. Dan ketika onta itu dan lantaran dia lebih sayang kepada onta itu, sehingga dia bisa memperlakukannya dengan cara yang lebih tepat. Dengan lain perkataan, ada dua alat penghubung antara seorang pembawa dakwah dengan mereka yang sedang dipanggilnya. Pertama, pengetahuannya tentang sifat-sifat, tabiat, tingkah kecerdasan mereka. Yang kedua, rasa mawaddahnya yang ikhlas, bukan sandiwara terhadap umat yang mereka panggil kepada kebenaran itu. Yang pertama menunjukkan cara dan taktik, sedangkan yang kedua memanggil rasa dengan rasa. Di sini antara lain terletak sumber kekuatan bagi daya panggilnya seorang mubalik yang melakukan tugas dakwah yang berjiwa, mempercayai, menghormati nilai-nilai dan martabat manusia, dan yang menolak segala macam teknik paksa dan pesona, teknik regimentasi dan disiplin mayat. Dengarkan isyarat kepada jiwa yang demikian dalam sambungan firman ilahi yang kita bawakan di atas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan maafkanlah kesalahan mereka dan mintalah mereka ampun dan ajaklah mereka bermusyawarah dalam urusan itu yang mengenai soal-soal mereka, dan apabila engkau telah teguh hati, maka bertakwakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah cinta kepada yang bertawakal. Surat Ali Imran ayat 159.
Jiwa dakwah dan jiwa pembawa dakwah yang demikianlah yang dinafaskan oleh seluruh usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan risalahnya, membina umat dalam kancah kehidupan sampai berhasil. Jiwa dakwah yang demikian pula yang dilanjutkan oleh para sahabat dalam meneruskan perjuangan Rasul. Di waktu Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu berjalan-jalan keluar rumah, setelahnya pada pagi hari itu ia dilantik menjadi khalifah. Di tengah jalan ia ditegur oleh seorang anak perempuan yang berkata, "Sekarang tidak ada lagi yang akan menolong memerah susu ternak perahan kami." Dia berkata begitu oleh karena Abu Bakar radhiyallahu anhu tadinya sebelum menjadi khalifah setiap hari menolong keluarga tersebut memerah susu ternak perahan mereka. Apa jawab Khalifah Abu Bakar? "Jangan khawatir," katanya. "Wallahi aku akan menolongmu memerah susu itu." Dan begitulah yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar juga memberikan contoh bagaimana jembatan rasa itu beliau lakukan terhadap mad'unya atau terhadap rakyatnya, di mana biasa beliau membantu memerah susu pada suatu keluarga sebelum menjadi khalifah, dan setelah menjadi khalifah dianggapnya oleh keluarga tersebut Abu Bakar tidak akan menolong lagi karena kesibukan sebagai khalifah, tetapi khalifah menegaskan, "Aku akan tetap menolongmu." Itu bagian daripada jembatan rasa sebagai wasilah atau sebagai kaifiyah dan adab dakwah. Barakallahu fikum.